Demikian firman Tuhan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Salam. Selamat sore, selamat hari Minggu, dan selamat bahagia. Kita diundang untuk bersama-sama duduk di meja perjamuan kudus di penghujung tahun 2020. Waktu berjalan begitu cepat. Hari ini hari yang ke-361 hari di tahun 2020. Karena orang-orang tuaku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus dan sidang jemaat, tahun 2020 ini ada 366 hari. Karena ini adalah masuk tahun kehabisan. Dan kalau kita menengok ke belakang, kakek nenek kalau melihat lagi sejak 1 Januari sampai hari ini, pengalaman hidup sebagai kakek, nenek, suami, istri, ayah, ibu, jemaat, anggota masyarakat, pasti ada banyak yang terjadi, bukan? Ada waktu di mana kita mungkin sakit, ada waktu di mana kita mungkin sedih, menangis, ada waktu kita di mana kita tertawa bahagia dengan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Karena ada yang sudah dipanggil Dong Kumpi, Kak Kumpi, berarti sudah punya cucu dari cucunya kan? Kalau Dong Kumpi, Kak Kumpi kan sudah double. Wah, luar biasa. Hidup ini diibaratkan seperti warna. Ada warna putih terang. Ya, seperti gedung gereja ini kan putih. Pada umumnya memang gedung gereja biasanya dicat putih supaya melambangkan kesucian, kekudusan Tuhan itu terpancar dari warna putih. Ya, warna putih cat gereja bukan karena rumah sakit, karena rumah sakit juga pada umumnya biasanya dicat warna putih. Ya, walaupun ada juga gedung gereja yang bukan warna putih catnya. Saya pernah masuk di satu gereja, warnanya hitam. Wah, saya kaget juga, ini gereja apa ya? Ya, maaf. Tapi di dalam gedung gereja itu lampu-lampu luar biasa, lampu seperti model disco. Memang aliran bukan seperti gereja kita. Kemudian ada warna merah. Ya, warna merah menandakan waktu kita lagi bahagia, senang-senang. Ada warna agak coklat-coklat kelabu. Itu waktu situasi agak sulit kan? Dan ada waktu warna hitam. Itu di saat kita mungkin ada susah, sakit, bahkan ada duka cita, kematian. Itulah kehidupan. Tetapi kita harus jalani kan hidup ini, kakek nenek. Kalau saya tanya sepanjang tahun 2020 ini, di hari yang ke-361, apa kabar? Apakah semua ya baik-baik saja? Ada yang mau jawab? Kakek nenek, orang-orang tua lansia. Apa selama ini hidup yang bapak-bapak, ibu-ibu, kakek nenek alami itu yang tenang-tenang saja, yang baik-baik saja, atau ada gelombang-gelombang yang hampir membuat kita tenggelam? Ya, mungkin tidak usah dijawab ya. Kita semua yang mengalaminya, termasuk saya juga dalam hidup ini, bukan cuma kakek nenek, tapi kita semua yang hadir dalam ibadah ini, masing-masing kita punya pergumulan hidup. Dan karena itu, di penghujung tahun ini juga kita akan duduk di meja perjamuan kudus Tuhan. Siapa sih kita ini? Siapa kita manusia berdosa ini?
bisa-bisanya kita akan duduk di meja Tuhan. Sakramen perjamuan kudus itu bagi gereja Protestan salah satu sakramen. Karena ada dua sakramen yang diakui gereja, aliran gereja Protestan, termasuk gereja Protestan Indonesia Tengah. Sakramen baptisan kudus dan sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus di akhir tahun sebenarnya mau mengajak kita untuk melihat masa-masa senang, masa susah, masa kelabu hidup kita di sepanjang tahun ini yang akan berakhir, dan mempersiapkan kita oleh kuasa Allah untuk masuk di tahun baru bila kita diperkenankan umur panjang. 5 hari lagi kalender 2021 kita akan masuk. Karena itu firman Tuhan Galatia pasal 4 ayat 1 sampai 11. Ini latar belakangnya firman Tuhan ini, karena Rasul Paulus dengar di jemaat Galatia itu yang terdiri dari berbagai suku bangsa, orang Kristen yang terdiri dari berbagai suku bangsa, ada masalah, ada aliran-aliran yang menyesatkan, ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Kristen yang benar. Ya, orang-orang Yahudi bertahan dengan kekuatan Tauratnya, lalu orang-orang dari bangsa-bangsa lain bertahan dengan kekuatan-kekuatan ilah-ilahnya. Karena itu Paulus bilang, kita ini kan dulu waktu kita belum dewasa, kita masih hamba. Berarti maksudnya kita belum menerima Yesus, kita masih hamba dosa. Sebelum percaya Yesus kita semuanya budak dosa. Kita masih disebut anak yang belum akil balik. Belum akil balik berarti belum dewasa, bukan? Karena itu dalam kelompok usia sekarang ada batita, bayi 3 tahun ke bawah, balita bayi 5 tahun ke bawah, dan seterusnya. Tapi kita ini sudah di atas balita, sudah di atas bayi 5 tahun ke atas. Secara umur kita mungkin sudah dewasa, tapi apakah rohani kita juga dewasa? Ini pertanyaan besar. Karena itu Paulus dalam pengajarannya kepada orang Kristen di Galatia mengatakan, dulu kamu itu budak dan hamba sebelum akil balik, sebelum dewasa di dalam. Tapi setelah menerima Yesus, kamu sudah menjadi akil balik. Kamu sudah menjadi ahli waris kerajaan surga. Jadi kakek-kakek, nenek-nenek kita, orang tua kita semua, bapak ibu jemaat, setelah kita menerima Yesus, kita sudah menjadi dewasa, kita menjadi ahli waris, kita disebut anak Tuhan. Karena itu di sini ayatnya yang ke-6 mengatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Apa yang kita akan wariskan, Bapak Ibu? Apa yang dadung-dadung, kakek kita semua jemaat, anak-anak kita, cucu kita akan wariskan, menerima warisan dari Tuhan, yaitu keselamatan hidup kekal. Selamat kekal, hidup kekal. Mau Bapak Ibu jemaat? Jadi yang kita akan terima warisan yang tidak bisa diberikan dunia. Apa itu? Keselamatan hidup kekal di dalam Immanuel Yesus Kristus. Yang dalam catatan ayat 4 di sini. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Yang diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi Allah datang di dalam Yesus menjadi juru selamat kita. Karena itu kita orang Kristen harus bahagia dong. Kita harus gembira, kita harus senang. Baik kita orang tua, baik kita anak-anak, pemuda, remaja, kita harus wariskan karya keselamatan Tuhan ini kepada anak cucu kita. Ini tugas kita, kakek dan nenek, mewariskan warisan keselamatan kekal kepada anak cucunya. Mungkin kita tidak bisa wariskan harta yang banyak kepada anak cucu kita, tapi kita bisa wariskan harta yang kekal, yaitu apa? Penebusan dosa dan keselamatan hidup kekal. Kamu ini orang bodoh semua.
marah jadi anak Allah. Mengapa kamu mau jadi lagi anak dunia kalau kamu sudah jadi anak Allah, kan? Karena itu Paulus bilang, kamu teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, tahun-tahun tertentu. Aku khawatir kalau semua susah payahku cuma-cuma sia-sia. Apa usaha Paulus? Usahanya itu menyampaikan Injil, kabar baik keselamatan kepada semua orang. Apa yang dimaksud memelihara hari-hari, bulan-bulan tertentu? Ya mungkin sebelum kita jadi Kristen, kita mungkin masih memelihara percaya ilah-ilah, Allah-Allah yang disembah oleh dunia. Tetapi sebagai orang Kristen kita harus buang semua ilah-ilah hamba, berhala-berhala. Orang Kristen tidak memelihara bulan-bulan dan tahun-tahun hari-hari tertentu. Maksudnya apa? Contoh saja. Ketika mungkin ada orang Kristen yang masih bilang, oh hari ini